Di tengah hutan berdiri sebuah pondok tua. Pondok tua itu pernah menjadi tempat ritual tumbal. Malam itu, rahasia kelamnya terbongkar lewat rekaman kamera. Jangan di-skip, karena ceritanya akan lebih membuat bulu kudukmu merinding. Di desa Karangjati, orang tua selalu menakut-nakuti anak-anak mereka agar tak bermain terlalu jauh ke arah hutan. Ada sebuah pondok lapuk di sana, sudah berusia puluhan tahun. Konon, pondok itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan altar tumbal untuk memanggil sesuatu yang tak boleh disebutkan namanya. Tak ada yang berani mendekat, kecuali orang asing yang tak tahu cerita kelamnya. Bab 1. Tantangan misterius. Raka, mahasiswa jurusan film, terkenal di kampusnya karena kanal YouTube horornya. Ia suka berburu lokasi angker, namun akhir-akhir ini videonya sepi penonton. Suatu malam, ia menerima pesan anonim. Kalau kau ingin video yang akan ditonton jutaan orang, datanglah ke Pondok Tua Karangjati. Bawa kameramu, jangan datang sendirian. Raka merasa tertantang. Ia lalu mengajak 3 sahabatnya. Tomo, sahabat kocak, suka bercanda meski kadang penakut. Nisa, perempuan cerdas, peka dengan hal-hal mistis. Ari, paling muda, penakut, tapi tak mau ketinggalan. Mereka sepakat berangkat malam Jumat. Bab 2. Larangan orang desa. Saat tiba di Karangjati sore itu, mereka menginap sebentar di rumah seorang warga tua bernama Mbah Surip. Orang itu memperingatkan mereka dengan nada serius. Nak, jangan sekali-kali masuk ke pondok itu. Tempat itu sudah dimeteraikan. Tapi kadang ada anak muda nekat yang hilang tanpa jejak. Kalau kau sayang nyawamu, urungkan niatmu. Raka hanya tersenyum menenangkan. Kami hanya mau rekam sebentar, Mbah. Tidak akan lama-lama. Mbah Surip menatap tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya diam. Bab 3. Perjalanan ke pondok. Malam itu, mereka membawa kamera, tripod, senter, dan drone. Jalan setapak menuju hutan terasa mencekam. Kabut turun, suara jangkrik hilang, digantikan kesunyian ganjil. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka pun tiba. Pondok itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi pepohonan besar yang bengkok aneh, seperti tangan raksasa. Yang membuat mereka merinding, lampu di dalam pondok menyala redup, padahal jelas tak ada listrik di tempat itu. Bab 4. Pintu yang menjerit. Pintu pondok terbuka dengan suara berdecit panjang, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Bau busuk langsung menyergap. Di dalam, lantai kayu rapuh, dinding penuh noda hitam. Mereka menaruh kamera di sudut ruangan. Saat dicek, lewat layar kecil, terlihat bayangan bergerak cepat di belakang mereka. Tapi ketika menoleh, ruangan itu kosong. Efek kamera, kata Raka menenangkan, meski wajahnya pucat. Bab 5. Ketukan dari loteng. Malam semakin larut. Saat mereka mencoba mewawancarai kamera, terdengar suara ketukan berat dari loteng. Ari gemetar. Ada orang di atas. Tomo menyalakan senter dan mengarahkannya ke langit-langit. Di sana tampak celah papan, dan dari celah itu menetes cairan merah. Nisa menutup hidung. Itu darah. Bab 6. Penampakan pertama. Sekitar pukul 1, kamera merekam sesuatu. Nisa yang duduk di sudut tampak normal. Namun, di layar kamera, ada anak kecil duduk di pangkuannya. Wajahnya hancur, matanya melotot. Nisa tidak menyadari sampai Raka menunjukkannya. Ia langsung menjerit, melompat menjauh.
kamera berguncang dan sosok itu hilang. Namun setelah itu, terdengar suara anak-anak berlari di lantai atas. Padahal pondok itu sempit dan mereka berempat satu-satunya orang di sana. Bab 7. Rahasia loteng. Mereka nekat membuka tangga kayu menuju loteng. Di sana, bau busuk semakin menyengat. Ada 3 keranda kecil berbaris. Saat dibuka, terlihat tulang belulang anak-anak yang masih dibungkus kain kafan. Di dinding ada ukiran simbol kuno. Nisa membaca dengan suara bergetar. Ini mantra pemanggil penunggu hutan. Tiba-tiba, lilin padam. Dari kegelapan, loteng terdengar suara anak kecil berbisik. "Ayo temani kami, jangan pulang." Bab 8. Jalan yang hilang. Mereka lari keluar pondok, tapi jalan setapak menuju desa tak ada lagi. Kemanapun mereka melangkah, selalu kembali ke pondok. Kabut semakin tebal. Tawa anak-anak bercampur tangisan terdengar di antara pepohonan. Ari tak kuat. Ia berlari sendirian, suaranya terdengar lama, menjerit, lalu tiba-tiba terputus. Seolah sesuatu menutup mulutnya dengan paksa. Tinggal bertiga, mereka kembali ke pondok. Bab 9. Malam kedua. Mereka terjebak hingga fajar, tapi matahari tak kunjung muncul. Waktu seperti berhenti. Tomo menemukan catatan usang di bawah papan lantai. Isinya, setiap 7 tahun, 3 anak dipersembahkan agar hutan tak menelan seluruh desa. Jangan ganggu mereka, atau kau akan ikut menjadi bagian. Nisa menangis. Itu sebabnya pondok ini ditinggalkan. Ini bukan rumah, melainkan ini tempat ritual tumbal. Bab 10. Ketakutan yang nyata. Satu persatu mereka mulai kehilangan kewarasan. Tomo mengaku mendengar suara ibunya memanggil dari luar pondok. Ia hampir keluar, tapi Raka menahannya. Sementara itu, Nisa mulai melihat bayangan anak kecil menempel di cermin kameranya, tersenyum aneh. Malam itu, sosok anak-anak itu semakin jelas. Mereka berjalan merangkak, tubuhnya penuh luka, sebagian tak punya kepala. Bab 11. Raka sendirian. Setelah malam panjang penuh teror, Raka terbangun sendirian. Tomo dan Nisa hilang. Hanya ada kamera yang tetap merekam. Ia mencari keluar, namun pondok kembali sunyi. Di tanah basah, ada jejak kaki kecil yang menuju ke arah hutan gelap. Ketika Raka mengikuti jejak itu, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kamera kedua tergeletak di tanah, merekam wajah Tomo yang diseret masuk ke dalam kabut oleh tangan-tangan kecil. Bab 12. Ritual. Raka kembali ke pondok, mencoba menghancurkan keranda di loteng. Namun, setiap kali dipukul, terdengar jeritan anak-anak bergema di seluruh hutan. Akhirnya ia dikepung oleh sosok-sosok itu. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya hancur, tapi matanya penuh kebencian. Ia berbisik tepat di telinga Raka. "Sekarang giliranmu." Penduduk desa menemukan pondok itu kosong keesokan harinya. Tidak ada jasad, hanya kamera yang masih merekam. Video itu kemudian muncul di kanal Raka secara otomatis dengan judul "Malam Terakhir Kami di Pondok Tua". Siapapun yang menontonnya sampai akhir mengaku mendengar suara ketukan di pintu rumahnya pada tengah malam. Bab 13. Kabar dari desa. Pagi itu, Mbah Surip merasa ada yang aneh. Burung-burung di karang jati tidak berkicau. Anjing-anjing desa menggonggong ke arah hutan. Ia tahu pondok tua kembali menelan korban. Warga desa pun mulai resah. Beberapa mengaku melihat bayangan anak-anak berlari di pematang sawah malam sebelumnya, tertawa sambil menoleh dengan mata hitam legam. Namun, tak ada yang berani mencari. Mereka tahu
Begitu pondok menutup pintunya, tak ada manusia yang bisa masuk atau keluar tanpa izin. Bab 14. Kutukan 7 tahun. Mbah Surip akhirnya memanggil Ki Darmo, seorang dukun tua yang dulu ikut dalam upacara terakhir untuk mengikat penunggu hutan. Ki Darmo bercerita, setiap 7 tahun harus ada tumbal. Dulu, kepala desa memilih anak-anak yatim piatu untuk dipersembahkan. Itu sebabnya desa ini selamat dari pagebluk. Tapi, sejak generasi baru menolak, tumbal berhenti. Pondok itu lapar. Ia menunggu korban yang datang sendiri. Warga terdiam. Mereka sadar kehadiran Raka dan kawan-kawan bukan kebetulan. Bab 15. Terjebak di dimensi pondok. Di sisi lain, Raka terbangun kembali di dalam pondok. Meski yakin sebelumnya sudah pingsan. Waktu terasa aneh. Jam tangan berhenti, HP tak ada sinyal, dan matahari tak pernah terbit. Nisa muncul, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Ia hanya berdiri di pojok, berbisik pelan. Raka, kita tak bisa pulang, kita sudah jadi bagian. Raka mendekat, namun tiba-tiba tubuh Nisa mencair menjadi darah mengalir ke lantai, membentuk simbol yang sama seperti di dinding loteng. Bab 16. Ari yang hilang. Suara jeritan terdengar dari luar. Raka mengikuti dan ia menemukan Ari, tapi bukan seperti manusia biasa. Tubuhnya pucat, matanya hitam penuh, mulutnya robek hingga telinga. Ari merangkak cepat ke arah Raka sambil berkata dengan suara ganda, "Kamu harus tinggal, Rak. Kita semua milik mereka." Raka menendang dan berlari, namun jalan setapak lagi-lagi hanya membawanya kembali ke depan pondok. Bab 17. Penemuan buku ritual. Di bawah lantai pondok, Raka menemukan sebuah buku tua berbahasa Jawa kuno. Nisa yang entah bagaimana muncul lagi, kali ini lebih sadar membantu membacanya. Isinya adalah catatan seorang dukun hitam yang dulu membangun pondok itu. Ia menuliskan cara memanggil penguasa hutan gelap, makhluk purba yang meminta jiwa anak-anak sebagai makanan. Namun di halaman terakhir ada catatan lain. Jika ingin lepas, harus ada yang menggantikan satu jiwa rela mati untuk menutup pintu. Bab 18. Tawaran dari penghuni. Malam berikutnya, sosok anak-anak semakin banyak. Mereka berlarian tertawa, lalu tiba-tiba berhenti, menatap Raka dan Nisa bersamaan. Dari kegelapan, muncul sosok besar tinggi dengan tubuh berlapis akar dan wajah menyerupai topeng kayu. Suaranya dalam dan bergema, "Berikan satu di antara kalian, maka yang lain boleh pulang." Nisa menatap Raka dengan ketakutan. Raka terdiam, tahu bahwa jika tidak ada yang dikorbankan, mereka berdua akan mati. Bab 19. Pilihan. Mereka berdebat sepanjang malam. Raka merasa bersalah karena membawa semua orang ke sini. Nisa berusaha meyakinkan bahwa pasti ada jalan lain. Namun, suara-suara anak kecil itu terus berbisik menekan mereka. Pilih, pilih, pilih. Pada akhirnya, Nisa berlutut, air matanya jatuh. "Kalau memang harus ada yang pergi, biar aku saja. Kau harus keluar, Rak. Bawa pesan ini ke dunia luar. Ceritakan kebenarannya." Raka menangis, menolak, tapi pondok bergetar. Sosok besar itu mendekat dan waktu mereka semakin habis. Bab 20. Ritual darah. Nisa menggenggam tangan Raka, tersenyum terakhir kali. "Jangan sia-siakan hidupmu." Ia lalu berdiri di tengah pondok, di atas simbol darah yang berbentuk sendiri. Cahaya merah menyala dari tanah. Tubuh Nisa ditarik ke bawah, menjerit keras, hingga akhirnya hilang di telan lantai.
Semua suara langsung berhenti. Pondok menjadi hening. Tiba-tiba pintu terbuka dan jalan setapak menuju desa terlihat jelas. Raka sendirian. Bab 21. Kembali ke desa. Raka berlari sekuat tenaga hingga tiba di pinggiran desa saat matahari mulai terbit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Warga terkejut melihatnya. Mbah Surip hanya menggeleng lirih. Jadi benar, pondok itu sudah menagih lagi. Namun yang membuat semua orang ngeri, di punggung Raka ada bekas cap tangan kecil berwarna hitam, seolah banyak anak-anak menggenggamnya erat. Bab 12. Video yang hidup. Beberapa hari kemudian, kanal YouTube Raka mengunggah video baru tanpa ia sadari. Judulnya Pengorbanan di Pondok Tua. Videonya menampilkan Nisa saat ditelan tanah. Wajahnya penuh air mata. Namun di akhir video, Nisa menatap kamera langsung dan berkata dengan suara pelan, "Sekarang giliran kalian." Banyak yang nonton. Dan malam itu, ratusan orang melaporkan ketukan 3 kali di pintu rumah mereka. Bab 23. Kutukan menyebar. Raka mencoba menghapus kanalnya, tapi video itu terus muncul kembali. Ia mulai diganggu bayangan anak kecil di cermin, suara tawa di kamar, bahkan ketukan dari bawah ranjangnya setiap malam. Ia menyadari satu hal mengerikan. Pengorbanan Nisa memang membebaskannya dari pondok, tapi membuka pintu kutukan keluar desa. Sekarang bukan hanya Karangjati yang terancam, tapi siapapun yang menonton videonya. Bab 24. Jalan buntu. Ki Darmo menemui Raka. "Kau sudah jadi pembawa kutukan. Satu-satunya cara menghentikannya adalah kembali ke pondok dan menutupnya dengan darahmu sendiri." Raka menolak. Ia sudah kehilangan segalanya. Tapi nyawanya sendiri terasa terlalu mahal. Namun semakin lama ia menunda, semakin banyak orang di luar sana yang mulai mendengar ketukan tengah malam. Bab 25. Keputusan terakhir. Pada akhirnya, Raka kembali berdiri di depan pondok tua, sendirian. Pondok itu sudah menunggu, pintunya terbuka. Ia melangkah masuk, menaruh kamera di lantai, lalu menatap lensa untuk terakhir kalinya. "Kalau ada yang menonton ini, jangan ulangi kesalahan kami. Jangan pernah masuk ke pondok ini," ucap Raka. Pondok bergetar. Jeritan anak-anak memenuhi ruangan, lalu kamera terjatuh. Gambar terakhir hanya gelap dengan suara ketukan 3 kali. Bab terakhir. Pondok yang tak pernah kenyang. Desa Karangjati kini ditinggalkan. Tak ada lagi yang berani tinggal di sana, namun pondok itu masih berdiri, menunggu korban baru. Kadang, ada orang asing yang tersesat, mendengar cerita misterius dari internet, lalu datang karena penasaran. Dan setiap kali itu terjadi, pondok kembali tersenyum. Dan cerita pun berakhir.